kali ini kita akan ngebahas tentang soal bahasa Inggris untuk SIMAK UI 2019. So, let's get started. I will fight for you. Right, langsung aja di sini ada satu teks dan ini untuk nomor 31 sampai 34. Oke, untuk nomor 31 soalnya adalah the word lore in paragraph 1 is closest in meaning to. Artinya, kata lore di paragraf pertama memiliki makna terdekat dengan titik-titik. Oke, nomor 31 ini dia menanyakan sinonim atau persamaan kata. Nah, kalau kalian tidak tahu dengan artinya, maka kita bisa menebak melalui konteksnya. Tapi kalau kita misalkan nggak tahu arti dari keseluruhan kalimat tersebut atau bahkan beberapa kata tersebut, ya udah berarti salam. Nah, oke, di sini nomor 31 itu lore artinya daya tarik atau godaan. Yang A, plan itu artinya rencana, B, illusion itu ilusi, yang C, chance itu artinya kesempatan, D, appeal itu daya tarik, yang E, thought itu artinya pikiran. Nah, udah jelas berarti persamaannya dengan appeal, daya tarik. Jadi di kalimatnya artinya adalah the lure of college, daya tarik dari beasiswa kampus atau karir yang profesional ini bisa memotivasi para atlet muda untuk melakukan rencana atau regimen pelatihan khusus pada usia dini. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 32 soalnya adalah the word this in paragraph 2 refers to bla bla bla. Artinya kata this di paragraf kedua merujuk kepada titik-titik. Oke, ini adalah jenis pertanyaan rujukan kata, yakni jenis pertanyaan yang menanyakan kata ganti ini merujuk kepada kata benda apa. Nah, biasanya kalau soal-soal seperti ini kita harus melihat kalimat sebelumnya ini membicarakan tentang apa. Ya. Nah, kata this ini artinya ini, tapi dia dalam bentuk tunggal, satu ya. Nah, kalimatnya kan seperti ini, going through this can have, artinya gini, melalui hal ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap performa atletik dalam sisi positif dan negatif. Nah, tadi soalnya kan menanyakan kata ini merujuk ke mana, maka kita harus melihat kan ke kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya ini yang the change and the age, mari kita lihat artinya. Perubahan dan usia saat mereka terjadi bisa memberikan dampak terhadap performa olahraga anak-anak. Nah, di sini berarti kan si ininya ke si change and age, ya, perubahan dan usia. Tapi karena di pilihannya itu ada dua-duanya, jadi si pilihan A yang age sama D change itu bukan ya. Pun yang ditanyakan kan this bentuknya tunggal, berarti bukan ya. Oke, karena bukan berarti kita harus mundur ya, melihat kalimat sebelumnya lagi. Nah, kalimat sebelumnya itu yang once puberty begins, artinya gini, ketika pubertas mulai, baik laki-laki dan perempuan melewati masa pertumbuhan yang pesat. Nah, berarti kata ini yang going through this-nya ini ke si pubertas. Berarti jawabannya yang 32 itu yang C. Anyways, kata A yang E itu age artinya usia, B impact itu artinya dampak, pubertas, change itu perubahan, occurrence itu peristiwa atau terjadinya. Right, move on to the next questions. Nomor 33 soalnya adalah which sentence is closest in meaning to the last sentence in paragraph 3. Artinya, kalimat manakah yang memiliki makna terdekat dengan kalimat terakhir di paragraf ketiga. Oke, berarti kita harus melihat kalimat terakhir di paragraf ketiga. Nah, di situ kalimat 3 yang dicetak miring ya. Coaches that are aware, pelatih yang sadar, yang mengetahui tentang si AGS masa pubertas ini bisa menolong untuk mengurangi kekakuan atletik dari menggabungkan aspek spesifik dalam latihan menjadi sesi latihan. Nah, untuk menemukan jawabannya berarti kita harus mencari kalimat yang mirip lah ya. Nah, untuk mencari kalimat yang mirip ini kita bisa menemukan dengan sinonim lah ya, gitu. Nah, untuk itu berarti nomor 33 itu yang C, to help children perform with more ease, trainer should consider the effects of puberty when designing a training routine. Nah, kalau diterjemahin artinya gini, yang C ini, untuk menolong anak-anak tampil dengan lebih mudah, pelatih seharusnya mempertimbangkan dampak dari
pubertas ketika membuat atau mendesain latihan rutin gitu. Nah, kenapa bisa C? Mari kita lihatnya di C ini kan ada kata help. Nah, di kalimatnya juga terdapat kata help kan. Kemudian di sini kata reduce, mengurangi ya. Nah, yang mengurangi ini bisa kita artikan to help student perform with more ease. Artinya kan ngebuat atau mengurangi anak-anak ini performanya lebih mudah lah gitu. Berarti kan mengurangi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh si anak-anak ya. Terus di sini terdapat kata should consider, harus mempertimbangkan. Berarti kan pelatih ini harus aware gitu, sadar. Nah, di sini ada di kalimatnya. Kemudian ada kata training routine, latihan rutin, ya kan? Nah, di sini kan ada terdapat kata practication, sesi latihan. Nah, sesi latihan itu kan adalah latihan rutin kan yang harus dilakukan, begitu. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 34, soalnya adalah the most appropriate title for this passage is bla bla bla. Artinya, judul yang paling cocok untuk teks bacaan ini adalah titik-titik. Nah, untuk menemukan judul yang paling cocok ini kita bisa lihat di kalimatnya ya. Kita harus menemukan kata apa yang sering diulang-ulang. Nah, di teks ini kata yang sering diulang-ulang itu adalah kata puberty atau pubertas, lalu ada kata sport, lalu ada kata impact, dan ini bisa kita artiin effect ya. Lalu apalagi di sini sebutin tentang performa gitu, performance. Nah, berarti jawaban 34 itu yang B, effects of puberty on sport performance. Artinya dampak dari pubertas terhadap performa olahraga. Oke, selanjutnya nomor 35. Nah, soalnya adalah in paragraph 2, why does the author include information about the earthquakes happening in 1992? Artinya, di paragraf kedua, kenapa penulis ini memasukkan informasi tentang terjadinya gempa di tahun 1992? Oke, berarti untuk nemuin jawabannya kita harus paham tentang si paragraf kedua ini ya. Nah, untuk itu nomor 35 ini jawabannya yang A ya. To give background for the new approach in seismology. Untuk memberikan latar belakang dari pendekatan terbaru dalam seismologi. Kenapa? Nah, karena di paragraf kedua ini ngejelasin bahwa ternyata di tahun 1992 rangkaian gempa yang terjadi ini ngebuat para seismologawan atau ahli gempa ini mencoba untuk menemukan tempat persis terjadinya gempa susulan yang mungkin terjadi berdasarkan si gempa utama ini. Nah, setelah tahun 1992 ini akhirnya para peneliti atau para ilmuwan ini ngegunain metode kolom. Nah, tapi si metode kolom ini ternyata hanya bisa memeriksa berdasarkan pengelan atau orientasi dari patahan, dan itu ngebuat jadi rumit katanya. Nah, kemudian di paragraf ketiga ngejelasin ada kata using IA, menggunakan IA ya. Terus di paragraf sebelumnya juga ada penjelasan tentang penggunaan si IA ini katanya lebih baik daripada metode tradisional. Nah, berarti paragraf kedua ini kan ngejelasin gimana latar belakang ya pendekatan terbaru. Nah, pendekatan terbarunya ini adalah si using IA gitu, menggunakan IA ya dalam memeriksa gempa susulan gitu. Karena metode psikologi gitu ya kurang bagus lah istilahnya, makanya pakainya using IA. Oke, selanjutnya nomor 36. Soalnya adalah which of the following statement is false according to the text. Artinya manakah dari pernyataan berikut ini yang salah berdasarkan teks tersebut. Nah, untuk menemukan soal ini berarti kita harus mengeliminasi satu per satu, mencari jawaban yang gak sesuai sama teksnya ya. Nah, untuk itu jawaban nomor 36 ini yang B. Using AI, scientists can predict aftershock location based on location and magnitudes only. Artinya menggunakan AI, para ilmuwan ini bisa memprediksi lokasi gempa susulan hanya berdasarkan lokasi dan ukuran saja. Nah, sedangkan di teks ini di paragraf ketiga dijelasin bahwa using AI, the data included more than location and magnitudes. Artinya menggunakan AI ini ternyata data yang didapatkan itu tidak hanya atau lebih dari lokasi dan magnitudes. Ya, begitu. Oke, selanjutnya nomor 37 soalnya adalah this passage would probably be assigned reading in which of the following course. Artinya gini, teks bacaan ini adalah teks bacaan yang diperuntukkan di pelajaran apa ya.
Apakah yang A, computer science, ilmu komputer, yang B, geofisika, engineering, mesin, atau teknik, statistik, history, sejarah. Nah, jawabannya yang 37 ini yang B, geofisik atau geofisika, yakni ilmu yang ngebahas tentang bumi dan gejala-gejalanya, dan salah satu cabang ilmunya itu ada seismologi, yakni ilmu yang ngebahas tentang gempa. Nah, di teks ini kan lagi ngebahas tentang metode menemukan lokasi gempa ya, dan ditemukan itu si IA sama kolom ini, dan katanya IA ini lebih baik lah metodenya begitu. Oke, selanjutnya 38. It can be inferred from the text that blah blah blah. Artinya bisa disimpulkan dari teks tersebut bahwa titik-titik. Nah, untuk nomor 38 ini menanyakan simpulan dari teks. Ya, tapi ini agak tricky nih karena simpulannya ini kayak kita harus mencari makna tersirat dari si teksnya gitu. Nah, tapi kita bisa lihat di akhir paragraf ini nih. Katanya gini, the prediction and the new study benefit from a lot of information about which faults slipped and by how much. In the immediate aftermath of a big quake, such data wouldn't be available for at least a day. Artinya, prediksi dalam penelitian terbaru memberikan manfaat dari banyak informasi tentang patahan yang bergeser dan berapa banyak gitu. Lalu segera setelahnya, dari gempa besar ini data tidak akan tersedia selama paling tidak 1 hari gitu. Nah, berarti ini lagi ngomongin tentang si istilahnya kelemahan dari AI ini, katanya nggak bisa menyediakan datanya dalam 1 hari gitu. Nah, maka untuk itu jawaban nomor 38 ini yang due to its limitations, AI most likely cannot perform as fast as it needed gitu. Artinya karena keterbatasannya, AI ini tidak bisa bekerja secepat sesuai dengan yang diinginkan, karena dijelasin tadi katanya data yang diminta nanti nggak tersedia selama 1 hari gitu, butuh beberapa hari. Berarti kan ini lagi ngomongin tentang kekurangan atau keterbatasannya ya, jadi C lah jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 39. The tone of this passage is bla bla bla. Nada dari teks bacaan ini adalah tetek-tetek. Nah, ini berarti udah jelas ya jawabannya yang D, informatif. Kenapa? Karena di sini di teksnya itu kayak ngejabarin, menjelaskan hasil dari penelitian tentang si AI ini. Berarti kan dia informatif ya, memberikan informasi tentang si AI dan metode gempa gitulah. Oke, selanjutnya nomor 40 sampai 45. Nah, ini dia tipikal pertanyaan yang fill in the blank, yang ngisi kalimat-kalimat yang rumpun dengan pilihan yang benar gitu, dan ini tentang grammar. Oke, langsung aja nomor 40. Oke, soalnya begini. In the United States, the terms Hispanic and Latino or Latina for a woman, sometimes written as Latins to be gender neutral, blah blah blah, in an attempt to loosely group immigrants and their descendants who hail from this part of the world. Nah, di sini kita harus mengisi kalimat yang kosong kan. Nah, kalimat kosong ini kita butuh si kata kerjanya. Di sini subjeknya sudah ditemukan, tinggal kata kerja. Nah, kalimatnya gini subjeknya, in the United States, istilah Hispanic dan Latino ini atau Latina bagi perempuan dan kadang-kadang ditulis sebagai Latins, sebagai netral gender atau jenis kelamin yang netral, titik-titik, dalam upaya untuk mengkategorikan imigran dan keturunannya yang berasal dari bagian dunia ini gitu. Nah, kira-kira kalimatnya apa? Nah, di opsinya ini kita punya kata adopt atau artinya mengadopsi. Nah, kalau kita cocokkan dengan bahasa Indonesia berarti kita butuh kalimat pasif ya. Apa tuh kalimat pasif? Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya menerima aksi. Nah, sama kayak bahasa Inggris ya, berarti butuh pasif gitu. Nah, di sini bahasa Inggris kan ada tenses ya, berarti kita harus analisis nih tenses mana yang cocok. Nah, kalau ke dalam bahasa Inggris rumus pasif itu auxiliary diikuti verb ketiga. Nah, auxiliary-nya ini ada is, am, are, was, were, lalu ada being, lalu ada been. Nah, di sini yang paling cocok jawabannya adalah yang E, have been adopted. Artinya telah diadopsi gitu, telah diadopsi. Kenapa yang E? Karena dia bentuknya present perfect gitu. Nah, present perfect ini kalau dalam bahasa Inggris dia tenses atau aturan waktu yang berguna untuk menunjukkan kejadian yang sudah berlalu di masa lalu tapi masih berlangsung sampai masa sekarang. Nah, ini cocok nih. Jadi gini maksudnya. Kan ini dia
si Hispanik ini dan Latin katanya ini udah ditemukan gitu dan diadopsi. Berarti kan diadopsinya udah di masa lalu kan, dan diadopsinya berarti masih sampai sekarang, otomatis kan itu present perfect kan, di masa lalu tapi berlangsung di masa sekarang gitu. Dan kenapa kita bisa tahu bahwa itu adalah present perfect? Kita bisa lihat dari strukturnya, ada have, kemudian ada been, kemudian ikuti verb ketiga adopted. Nah, rumus dari present perfect ini kalau yang aktif dia have atau has, kemudian ikuti verb ketiga. Tapi karena ini pasif, berarti rumusnya have, has, lalu diikuti been, kemudian baru verb ketiga, begitu. Selanjutnya nomor 41, sama kayak nomor 40 ya. Di sini begini katanya begini. In general, Latino is understood as a shorthand for the Spanish word Latino Americano and refers to anyone born in or with ancestor from Latin America and living in the US, blah blah blah, Brazilians. Nah, kira-kira yang kosong ini diisi sama apa nih? Di sini kita punya opsi include. Nah, include itu di dalam bahasa Indonesia punya makna termasuk. Nah, tapi dia penggunaannya beda-beda ya, tergantung sama tensesnya dan sama konteksnya gitu. Nah, kalau kita artiin soalnya kan begini. Secara umum Latino ini dipahami sebagai singkatan untuk kata Spanyol dari Latino Americano dan merujuk ke orang yang lahir atau dari keturunan Latin Amerika yang tinggal di United States orang Brazil gitu. Nah, kira-kira itu kan termasuk Brazil gitu kan. Nah, berarti ini jawabannya yang including gitu. Kenapa including? Sebenarnya teman-teman bisa perhatikan di contoh lain gitu, ada di paragraf terakhir gitu tuh, lihat. Nah, include from people Spanish speaking Latin including those territory, itu kan termasuknya lebih ke memberikan contoh gitu, termasuk. Nah, kalau yang A include itu dia termasuknya kata kerja. Nah, sedangkan di sini kata kerjanya udah ada ya. Jadi bukan gitu. Dan di kalimat ini juga bukan nyari kata kerja karena kata kerjanya sudah ada kata is understood. Nah, itu kata kerjanya. Nah, lalu kenapa nggak B yang included? Nah, kalau included itu dia bentuknya di sini juga sama kata kerja tapi dalam bentuk lampau, jadi bukan ya. Lalu yang C inclusive itu dia bentuknya kata sifat. Nah, berarti ini juga bukan karena nggak cocok lah ya gitu. Kalau inclusion dia kata benda, dia juga sama nggak cocok, kita nggak butuh. Nah, ini baru including di sini termasuk gitu. Dan biasanya kalau kalian pengen menggunakan kata include sebagai termasuk gitu kalau dalam bahasa Indonesia, nah ketika kalian menyebutkan contohnya gitu yang ingin kalian masukkan gitu, nah pakainya including bukan include ya. Tapi kalau dia kata kerja barulah include ya, begitu. Oke, selanjutnya nomor 42. The phrase shorthand for in paragraph 2 means bla bla bla. Artinya frasa shorthand for di paragraf kedua ini memiliki arti apa, titik-titik. Nah, shorthand for itu artinya singkatan. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 42. Soalnya adalah the phrase shorthand for in paragraph 2 means bla bla bla. Frasa shorthand for di paragraf kedua ini memiliki arti titik-titik. Nah, shorthand itu artinya singkatan. Nah, berarti jelas ini adalah yang simple way of expressing. Cara sederhana dalam mengungkapkan gitu. Karena dalam teksnya begini, secara umum Latino ini dipahami sebagai singkatan dari kata Spanyol untuk Americano Latino. Nah, singkatan itu kan dibuat itu untuk mempermudah gitu lah. Cara sederhananya disebutnya seperti ini. Gitu, kayak orang Minangkabau dipanggil orang Minang gitu. Cara sederhana gitu untuk menyebutkan atau mengungkapkan sesuatu. Oke, selanjutnya nomor 43. Soalnya gini, Hispanic is blah 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 that includes people only from Spanish speaking Latin America, including those territories of the Caribbean or from Spain itself. Nah, kalau kita artiin berarti artinya gini, Hispanic titik-titik yang termasuk orang-orang yang berasal dari Amerika Latin yang berbicara bahasa Spanyol, termasuk wilayah ini yakni Caribbean atau Spanyol itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari opsinya, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Hispanic secara umum diterima sebagai suatu istilah lebih sempit yang termasuk orang-orang yang berasal dari Amerika Latin yang berbahasa Spanyol gitu. Nah, untuk itu jawaban 43 itu yang A, generally accepted as a narrower term.
Nah, kenapa? Karena kalau berdasarkan opsi kan berarti opsinya itu ada kata accept, general, terus ada narrower, terus ada term kan. Nah, kalau dilihat dari kalimatnya itu ada kata is. Ya, berarti dia nunjukin present, kemudian karena ada kata accept berarti oh ya ini pasif nih. Is accepted, diterima gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris generally itu kan termasuk adverb, accepted verb. Nah, kalau yang term itu termasuknya kata benda, lalu narrower itu kata sifat ya atau adjective, tapi dia bentuknya apa komparatif gitu karena ada er-nya gitu, dan dia berarti maknanya itu lebih. Nah, kalau dalam bahasa Inggris susunannya itu ya, subjek, predikat, kemudian objek kan. Nah, subjeknya ini kita sudah tahu sih Hispanic, lalu predikatnya ini diisi sama auxiliary dan verb kan. Nah, auxiliary-nya kita punya is, lalu verbnya itu ada accepted ya kan. Nah, tapi karena ada generally, which is dia termasuk ke dalam adverb atau keterangan. Nah, generally ini dia diletakkan sebelum kata kerja, jadi dia ngejelasin kata kerjanya gitu, dilakukan seperti apa ya, ini secara umum gitu. Lalu barulah setelah itu si as, kemudian baru nanti si adjective order. Apa tuh adjective order? Urutan kata sifat. Nah, di sini dia ada kata term, dia kan kata benda nih. Ingat kalau bahasa Inggris itu kepalanya itu ada di belakang. Di sini kita punya istilah. Istilah itu kan berarti kata benda, term, dia di belakang. Kemudian ada kata narrower sama Nah, kalau dalam kan itu termasuknya ke dalam artikel kan, kata sandang. Nah, kata sandang itu biasanya letaknya di awal, kemudian baru kata sifat, kemudian baru kata benda. Makanya itu jawabannya yang 43A. Oke, selanjutnya nomor 44. Nah, kalimatnya begini, however, this is also an imperfect categorization, as there as many indigenous people from Spanish-speaking countries who do not blah 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 Spanish culture and do not speak the dominant language. Nah, kalau diartiin begini, bagaimanapun ini adalah kategori yang tidak sempurna. Ada banyak orang-orang pribumi dari negara-negara yang berbahasa Spanyol yang tidak titik-titik budaya Spanyol dan tidak berbicara bahasa yang dominan gitu. Nah, di opsi grup ini ada Group N, ini artinya mengkelompokkan gitu. Yang label S itu berarti menyebutkan, sama aja kayak mengelompokkan gitu. Classify juga sama, mengelompokkan. Identify with itu mengenal dengan atau kenal dengan gitu. Categorize in itu artinya mengkategorikan atau mengkelompokkan juga. Berarti kan yang A, B, C ya itu sama kan ya, mengkelompokkan intinya. Nah, berarti untuk itu jawabannya yang B, identify with, mengenal dengan gitu. Kenal dengan gitu. Kalau diartikan begini, cocok kan? Gini, bagaimanapun ini juga merupakan kategorisasi yang tidak sempurna. Ada banyak orang-orang pribumi yang berasal dari negara yang berbicara Spanyol yang tidak mengenal dengan budaya orang Spanyol dan tidak berbicara dengan bahasa dominan, ya kan? Oke, selanjutnya nomor 45. Sentence to simplify matters the 2010 U.S. Census listed both terms together and specifically mentions the Spanish-speaking territories of the Caribbean but vaguely excluded non-Spanish-speaking countries is best put in blah blah blah. Oke, artinya kalimat untuk menyadarkan masalah atau memudahkan masalah di sensus tahun 2010 di United States atau Amerika membuat daftar dari kedua istilah secara bersama-sama dan secara khusus menyebutkan wilayah yang berbicara bahasa Spanyol dari Caribbean gitu, tapi ada pengecualian secara samar untuk negara-negara yang tidak berbicara bahasa Spanyol. Nah, kalimat ini baiknya ditaruh di mana? Nah, kalau kita lihat di 45 ini kan sepertinya kalimatnya ini kayak solusi ya gitu. Jadi kayak apa harusnya di tahun 2010 ini katanya membuat sensus lah bagi orang-orang yang berbicara Spanish sama tidak berbahasa Spanyol gitu. Dan kalau kita lihat di teks 1 ini
dia kan lagi kayak ngomongin masalah juga kan, kayak pengenalan masalah tentang si Latino sama si Hispanic. Lalu di paragraf kedua lagi ngomongin masalah si Latino ini ya, lalu ke paragraf 3 juga sama ngomongin masalah tentang si Hispanic. Nah untuk itu berarti nomor 45 dia jawabannya yang cocok itu yang B, the end of paragraph 3, di akhir paragraf ketiga, karena kan ini kalimatnya kayak memberikan masalah kan, dari solusi masalah-masalah tersebut, perdebatan antara si Latino sama si Hispanic ini kan. Nah ini tuh kayak untuk memudahkan masalahnya, berarti sensus di tahun 2019 di Amerika ini kan itu ngebuat list atau ngebuat daftar dari ya orang-orang yang dari negara yang nggak berbicara bahasa Spanyol dan yang tidak berbicara gitu. Alright, itu saja. Terima kasih.